Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Sugianto MSI, dosen program studi Teknik Biomedis Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan dan akan saya tampilkan proses pembelajarannya adalah mata kuliah Biofisika dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah Biofisika adalah mata kuliah dasar yang menjabatani ilmu fisika dengan aplikasi dalam sistem biologis. Untuk menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dipersyaratkan untuk lulus pada mata kuliah Fisika Kalor dan Bunyi dan juga Fisika Listrik. Terdapat 3 CPL utama yang dibebankan pada mata kuliah biofisika ini. CPL yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu dasar dan prinsip rekayasa dalam memecahkan masalah dalam bidang teknik biomedis. CPL yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknik dengan pendekatan yang tepat. CPL yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengadaptasi perkembangan teknologi biomedis terkini untuk memenuhi kebutuhan klinis. Untuk mencapai CPL tersebut, pada mata kuliah ini menggunakan 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis fenomena biofluida dan biotermal yang menjadi dasar mekanisme kerja peralatan medis diagnostik ataupun terapi. CPMK yang kedua adalah mampu menelaah rasionalisasi penerapan prinsip biolistrik dan biomagnet dalam pemilihan modalitas instrumentasi medis. CPMK yang ketiga adalah mampu menelaah tren inovasi teknologi biosensor berdasarkan prinsip transduksi fisis biologis dan kebutuhan klinis. Untuk merealisasikan tujuan dan capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah biofisika dilaksanakan dalam 16 pertemuan dengan bahan kajian yang dipelajari meliputi yang pertama adalah tubuh manusia sebagai sistem, yang kedua adalah fluida dan tekanan dalam tubuh manusia, yang ketiga adalah listrik dan magnet dalam tubuh manusia, yang keempat adalah biotermal, yang kelima adalah bioakustik, dan yang terakhir adalah biosensor. Secara substansi, mata kuliah biofisika membahas fenomena dan permasalahan biologis dari sudut pandang fisis, memberikan gambaran sistem tubuh dengan konsep fisis, serta membahas aplikasi hukum dan teori fisika dalam bidang biologi. Fokus utama dan tujuan dari mata kuliah biofisika bukan hanya sekedar menghafal rumus, melainkan memantik mahasiswa untuk mencari ide teknologi biomedis, serta membedah kelayakan inovasi tersebut agar selaras dengan teori fisika yang mendasarinya. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah blended learning. Perkuliahan sinkronus dilaksanakan di kelas dengan membedah konsep dan studi kasus, sementara pembelajaran asinkronus dikelola melalui Learning Management System kampus atau e-learning UPY. Saya sangat meyakini bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika mahasiswa terlibat aktif, bukan sekadar menjadi pendengar yang pasif. Oleh karena itu, pada mata kuliah biofisika ini menggunakan metode pembelajaran case-based learning, sehingga penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan pada proses. Untuk komponen-komponen penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas dan presentasi dengan bobot 40%, esai dan makalah teknologi inovasi biomedis dengan bobot 30%, partisipasi dan keaktifan diskusi dengan bobot 10%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%. Semua perancangan pembelajaran tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mencetak profil lulusan teknik biomedis yang analitis, inovatif, dan solutif. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai implementasi rancangan tersebut, selanjutnya izinkan saya memberikan rekaman proses pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah biofisika. Pada sesi rekaman tersebut, kita berada pada pertemuan yang ke-6 yang secara spesifik membahas materi biolistrik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Masih Sehat. Oke, alhamdulillah. Berarti semangat nih menjalani perkuliahan hari ini, dan bertemu lagi kita di mata kuliah biofisika, namun dengan topik pembahasan yang baru, yaitu tentang biolistrik. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa dipersilahkan.
Cukup? Oke, baik. Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep fundamental ataupun rahasia di balik sinyal kelistrikan di dalam tubuh manusia. Nah, sebelumnya saya minta teman-teman semua untuk meletakkan jarinya di sini, di pergelangan tangan ataupun di leher. Oke, apa yang dirasakan? Denyut. Oke. Menurut kalian apa hubungannya denyut tersebut dengan mata kuliah biolistrik yang akan kita pelajari hari ini? Denyut itu kalau nggak salah bergerak karena ada listrik dalam tubuh kita. Oke, denyut bergerak atau denyut itu terjadi karena ada aliran listrik dalam tubuh kita. Oke, jawaban yang menarik. Berarti ada listrik nih, terus denyutnya bergerak gitu. Oke, tapi sebenarnya gini, denyut itu memang benar. Denyut itu adalah salah satu saklar listrik atau menunjukkan bahwa terjadinya sinyal kelistrikan di dalam tubuh kalian, di dalam jantung kalian. Jadi adanya denyut itu merupakan tombol on dalam jantung kalian gitu. Nah, teman-teman semua, bagaimana kalau saya katakan bahwa sebenarnya di dalam tubuh kalian, dalam otak kalian, dalam pergerakan kalian, dalam jantung kalian itu sebenarnya mengandung konsep kelistrikan yang sebenarnya mirip dengan konsep baterai. Kalian tahu baterai di jam dinding, di remote AC, remote LCD. Nah, sebenarnya konsepnya sama. Konsep kelistrikannya adalah seperti baterai di jam dinding gitu. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini sebenarnya kita target pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembangkitan sinyal listrik pada tingkat seluler. Jadi kita belajar hal yang paling dasar, pembangkitan listrik di tingkat sel. Dan hal ini adalah untuk mendukung CPMK 2, yaitu mampu menelaah rasionalisasi penerapan prinsip biolistrik dan biomagnet dalam pemilihan modalitas instrumentasi medis. Jadi harapannya pertemuan kali ini adalah dasar, fondasi bagi kalian ke depannya untuk menentukan alat apa sih yang cocok dikembangkan dalam konsep biolistrik gitu. Atau alat apa sih yang kira-kira sesuai atau dibutuhkan oleh masyarakat. Karena tentunya kalian di teknik biomedis itu harapannya adalah seorang engineer yang mampu menghasilkan karya-karya inovatif gitu ya di bidang medis. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan nih, saya mau bertanya ke teman-teman semua. Menurut kalian biolistrik itu apa sih gitu? Biolistrik. Iya, biolistrik itu apa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Fenomena kelistrikan yang dihasilkan oleh sel dan jaringan makhluk hidup. Oke, fenomena kelistrikan yang dihasilkan oleh sel atau jaringan makhluk hidup. Secara konsep jawabannya benar. Jadi biolistrik itu terdiri dari dua kata sebenarnya, bio dan listrik. Bio itu artinya makhluk hidup, listrik ya listrik pada umumnya. Jadi kita akan membahas fenomena kelistrikan yang terdapat pada makhluk hidup. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelistrikan di makhluk hidup itu berbeda dengan kelistrikan pada rangkaian elektronik mungkin atau perangkat elektronik yang ada di sekitar kita. Itu kalau perangkat elektronik mungkin butuh kabel gitu ya, butuh rangkaian PCB seperti itu. Nah, di tubuh kita yang mayoritas itu komponennya adalah cairan, itu tidak membutuhkan kabel sebenarnya untuk menghasilkan sinyal kelistrikan. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk membangkitkan kelistrikan itu dikarenakan oleh komposisi ion. Jadi terdapat perbedaan komposisi ion di cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Detailnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu di sini bahwa baterai itu punya kutub positif dan negatif. Kutub positif biasa yang ada tonjolannya, kemudian negatif yang datar. Nah, sebenarnya konsep kelistrikan di tubuh kita mirip seperti itu. Nah, konsep kelistrikan di tubuh manusia itu dibangkitkan pada tingkat sel. Gitu. Jadi, kita tahu bahwa di tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel yang beda-beda jenisnya. Tapi pada prinsipnya, setiap sel itu bisa menghasilkan sinyal kelistrikan. Dan konsepnya sama dengan baterai. Mungkin kalian sudah belajar di biologi bahwa sel itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada di inti sel, ada di membran sel, dan juga sitoplasma. Di sini berisi cairan intraseluler dan juga organel sel. Nah, ternyata teman-teman, konsep kelistrikan berkaitan dengan cairan intraseluler dan juga cairan ekstraseluler. Di mana cairan intraseluler itu memiliki gradien potensial yang negatif dibandingkan dengan cairan ekstraseluler. Jadi mirip, kutub positif, kutub negatif. Cairan ekstraseluler berperilaku seperti kutub positif, cairan intraseluler berperilaku seperti kutub negatif. Jadi hampir sama seperti baterai.
Nah, lebih detail bisa dilihat di gambar sebelah sini. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat perbedaan ion, yang di sini mengandung banyak ion kalium, gitu, sehingga potensial di dalam cairan intraselulernya cenderung lebih negatif dibanding yang di luar. Dan di tengah-tengahnya ini sebagai pembatas itu adalah membran sel. Supaya si saklarnya itu bisa kita pencet tombol on dan juga menghasilkan sinyal listrik. Caranya adalah di sini dengan kita memberikan rangsangan, teman-teman. Jadi analoginya seperti ini. Di Jogja mungkin lagi ada isu pemadaman gitu ya. Nah, ketika listrik padam, apakah kalian bisa melihat objek yang ada di depan kalian? Enggak. Kenapa? Karena mata kalian butuh cahaya, butuh rangsangan dari luar untuk bisa melihat atau merespon sesuatu. Ketika mata kalian tidak mendapatkan cahaya atau sangat-sangat gelap, kalian tidak akan bisa melihat objek yang ada di depan. Gitu. Ketika tangan nih dicubit, kita mampu merasakan sakit. Kenapa? Karena ada cubitan. Gitu. Ada rangsangan dari luar. Gitu. Kalian bisa mendengarkan suara saya karena ada udara yang bergetar dan masuk ke telinga kalian. Gitu. Jadi sinyal listrik itu terjadi ketika ada rangsangan dari luar. Nah, mungkin kalian juga belajar di kimia ataupun di biologi mengenai mekanisme transport aktif. Transport aktif adalah mekanisme pertukaran ion, tapi harus melibatkan energi. Dalam konteks ini, energinya adalah rangsangan dari luar. Jadi kalau kita tahu tadi baterainya sudah ready nih, gitu. Nah, saklarnya itu adalah rangsangan dari luar. Jadi ketika si sel ini mendapatkan rangsangan dari luar, maka membrannya akan kebuka dan terjadi pertukaran ion. Nah, itu saklarnya, sehingga menghasilkan sinyal listrik yang seperti ini bentuknya. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah kondisi sel kita ketika keadaan istirahat atau keadaan normal. Jadi memiliki potensial minus 70. Ini menunjukkan bahwa di dalam sel itu gradien potensialnya lebih rendah dibanding di luar sel. Nah, kemudian ketika mendapatkan rangsangan, maka potensial ini akan langsung melonjak naik dalam waktu beberapa milisecond saja. Dia akan melonjak naik secara signifikan sampai 40 milivolt. Gitu. Nah, setelah rangsangannya selesai, si sinyal listrik ini akan turun kembali dan seperti semula dalam keadaan potensial istirahat. Itu. Jadi membukanya si membran sel itu tidak permanen. Jadi dikasih rangsangan, dia buka, terjadi pertukaran ion, kemudian rangsangan selesai, ionnya balik ke kondisi semula. Nah, sebenarnya itu adalah konsep dasar dari sistem kelistrikan pada tubuh kita. Nah, bagaimana si sinyal listrik ini bisa merambat? Mungkin kita cubit di tangan, direspon oleh otak, terus kita teriak sakit gitu. Nah, itu terjadi perambatan sinyal listrik dari tangan kita ke otak, kemudian otak kasih respon dan menyuruh mulut kita untuk teriak. Nah, di sini terdapat fakta menarik, teman-teman. Kalau baterai tadi harus dihubungkan kabel ke perangkat elektronik, kalau di tubuh kita sebenarnya apakah ada kabel? Apakah ada jaringan atau organ yang tersambung ke seluruh tubuh? Apa? Saraf? Oke, tapi sebenarnya saraf benar, jawabannya yang bagus. Nah, tapi kalau kita perhatikan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain itu sebenarnya ada ada rongganya, tidak terhubung atau tidak menyentuh langsung. Oke, jadi ada lubangnya lah gitu. Nah, bagaimana sih sinyal ini bisa terkirim dari satu sel ke sel yang lain? Ya, pada prinsipnya sama, terjadi potensial aksi dari satu sel, kemudian dia akan merambat ke sel yang lain. Cuman merambatnya adalah melalui mekanisme neurotransmitter. Jadi ketika ada sel, dia terkena rangsangan, terjadi potensial aksi. Nah, sinyal ini akan diteruskan ke sel yang lain. Tapi di sini ada gap nih, ada lubang, ada jurang. Nah, yang terjadi adalah si sinyal ini bisa melompat ke sel yang lain. Mekanismenya adalah neurotransmitter, atau mungkin ketika kalian nonton film pernah dengar itu, nah istilah itu. Nah, itu adalah mekanisme melompatnya sinyal dari satu sel ke sel yang lain. Dan yang menarik sebenarnya adalah seberapa jauh pun jarak yang ditempuh oleh si sinyal tadi itu tidak akan mengalami gangguan, tidak akan mengalami pelemahan, tidak akan mengalami penguatan gitu, tidak dipengaruhi cuaca gitu ya. Mungkin kalau sinyal HP gitu ya, cuacanya lagi buruk,
sinyalnya jelek. Nah, di sinyal listrik tubuh kita itu tidak seperti itu. Mereka akan bergerak secara konsisten gitu. Nah, menariknya adalah mungkin ini sedikit berbeda dengan kaidah fisika yang sering kita bahas di mata kuliah sebelumnya, fisika mekanika maupun fisika listrik, bahwa sebenarnya setiap ada aliran energi itu pasti terjadi disipasi energi. Semisal nih ada PLN mengalirkan listrik ke rumah kalian. Ketika melewati kabel, arus listrik itu menghasilkan panas. Jadi tidak sepenuhnya arus listrik dari PLN itu masuk ke kalian. Ada yang diubah jadi panas juga. Artinya efisiensinya nggak 100%. Nah, menariknya adalah kelistrikan di tubuh kita tidak seperti itu. Jadi sinyal yang diberikan dari awal sampai akhir itu sama. Bayangkan kalau misal kalian dicubit di ujung kaki gitu, itu adalah bagian terjauh dari otak gitu. Kalian dicubit, ternyata responnya makin lemah. Apa yang terjadi di otak? Tidak merasakan itu. Oh, ternyata nggak merasa nih gitu. Kenapa? Karena letaknya jauh gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Kalian dicubit di kaki maupun di tangan, rasanya tetap sama gitu. Nah, itu karena memang sinyal yang diberikan dari awal sampai akhir itu tidak ada pelemahan sama sekali gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, silakan Mbak Angel. Kak, saya ingin bertanya. Saya itu kan pernah melihat orang yang sedang memeriksa otak sama jantung yang menggunakan alat yang ditempel di kepala sama di dada. Oke. Nah, itu kan sama-sama menghasilkan sinyal listrik. Terus apa yang membedakan karakteristik sinyal listrik yang dihasilkan berbeda? Oke, pertanyaannya menarik. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat bahwa ada pengukuran kelistrikan ya di otak maupun di jantung. Kalau jantung biasanya di rumah sakit ya. Kemudian ada di otak juga. Oke, itu perbedaannya di mana? Oke, saya akan menjawab mungkin sekalian bersama slide berikut. Nah, jadi ini adalah otot jantung. Biasanya pengukurannya menggunakan EKG. Sedangkan untuk otak itu pengukurannya menggunakan EEG. Gitu. Nah, sinyal dari jantung dan otak secara karakteristik kelistrikan itu berbeda. Utamanya di dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah di amplitudonya. Amplitudo itu ketinggian sinyal listrik yang dihasilkan. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah sinyal kelistrikan dari jantung yang biasanya kalian lihat di pasien monitor. Kalau di film-film biasanya ketika datar gitu ya, tit gitu, itu artinya pasiennya meninggal gitu karena jantungnya sudah berhenti berdetak. Nah, perbedaan pertama adalah di amplitudonya. Kita lihat di sini amplitudonya lebih besar. Kalau di jantung di kisaran milivolt, kalau di otak amplitudonya lebih lemah di kisaran mikrovolt. Kenapa seperti itu? Karena secara anatomi jantung itu dibungkus oleh tulang dada dan jaringan lunak lainnya, daging gitu ya. Sedangkan otak itu dibungkus oleh cairan otak dan tengkorak, di mana cairan otak dan tengkorak itu merupakan isolator yang baik. Jadi ketika diukur sinyalnya itu akan lebih lemah dibandingkan dengan sinyal di jantung. Oke, jadi yang pertama adalah di amplitudonya. Gitu. Yang kedua terkait amplitudo juga, itu mengapa si jantung ini punya amplitudo yang lebih besar? Karena gerakannya sinkron, teman-teman. Jadi kita tahu detak jantung itu pasti periodik dan berirama gitu ya, sekitar 60 sampai 100 beat per menit gitu. Nah, itu karena gerakannya sinkron. Jadi teratur gitu ya, sesuai dengan jalurnya, sehingga sinyal yang dihasilkan itu saling menguatkan gitu, saling berinterferensi. Tapi berbeda dengan gelombang otak. Otak itu strukturnya paling rumit, banyak bagiannya, dan ketika diukur acak gitu, dan bisa juga saling meniadakan, sehingga kalau kita lihat amplitudonya itu sangat kecil gitu. Dan mungkin terkesan tidak beraturan ya, karena memang tidak seperti jantung yang gerakannya sinkron. Otak itu lebih cenderung ke gerakan yang acak gitu. Oke, komponen kedua yang membedakan adalah dari segi frekuensi. Kalau jantung frekuensinya adalah 60 sampai 100 per menit. Sedangkan untuk otak sendiri itu beda-beda, teman-teman. Memiliki frekuensi yang beda-beda. Di sini ada frekuensi alfa, frekuensi beta, frekuensi theta, dan frekuensi delta. Nah, ini adalah berkaitan dengan tingkat fokus kita. Gitu. Jadi alfa di frekuensi 0 sampai 10 Hz. Gitu. Kemudian beta 15 sampai 50 Hz dan seterusnya gitu. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas otak kita, berkaitan dengan fokus pada otak kita. Dan mengapa pengukuran otak itu dilakukan di banyak tempat? Karena setiap bagian otak itu memiliki frekuensi yang beda-beda juga.
Gitu. Jadi sederhananya ada dua tadi, yang membedakan adalah amplitudo dan frekuensinya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, apabila tidak ada, mungkin selanjutnya saya minta teman-teman untuk berdiskusi. Saya memiliki sedikit kasus yang mungkin menarik dan mungkin juga jadi satu pemantik ya. Mungkin kalian baru terpikirkan mengapa kejadiannya seperti itu gitu. Nah, studi kasusnya seperti ini. Di ruang gawat darurat, seorang pasien itu sedang mengalami henti jantung mendadak akibat ventricular fibrillation, yaitu kondisi di mana otot jantungnya hanya bergerak acak dan gagal memompa darah karena terjadinya kekacauan sinyal listrik. Kita tahu bahwa sinyalnya tadi sangat-sangat periodik gitu ya, dengan irama tertentu, sedangkan untuk kondisi pasien itu adalah sinyalnya acak gitu, gerakan jantungnya tidak sinkron lagi gitu. Nah, kemudian ada dokter yang menggunakan alat pacu jantung, alat kejut jantung ya, mungkin kalian pernah lihat di film-film yang digesek-gesek dulu kemudian diarahkan ke dada pasien. Nah, alat tersebut digunakan untuk menembakkan energi arus listrik bertegangan tinggi secara instan ke dada pasien. Nah, saya minta teman-teman berdiskusi habis ini secara berkelompok untuk menjawab beberapa persoalan tersebut. Dari kasus ini, tinjaulah dari prinsip potensial aksi, apa dampak fisis yang terjadi pada sel otot jantung ketika mendapatkan sengatan listrik bertenaga besar. Tiba-tiba dikasih listrik yang sangat besar pada waktu yang singkat. Apa yang terjadi pada selnya? Dan hubungkan dengan prinsip potensial aksinya. Kemudian yang kedua, diskusikan juga mengapa sih alat kejut jantung menjadi metode pemulihan irama denyut jantung supaya kembali normal. Padahal di satu sisi mungkin kalian dengar banyak kasus manusia tersengat listrik dan meninggal gitu. Tapi kok kenapa pada kondisi pasien yang irama jantungnya tidak normal malah disetrum atau dikasih listrik dengan tegangan yang sangat tinggi? Oke, jadi ada dua hal itu yang saya minta teman-teman semua untuk diskusikan pada pertemuan kali ini. Saya berikan waktu diskusi sekitar 10 menit dan silahkan duduk berkelompok untuk mendiskusikan kasus ini. Oke, silahkan berkelompok. Denyut jantung supaya kembali normal. Ya. Nah, dalam kasus untuk kehidupan sehari-hari yang kita pernah lihat, namanya kalau manusia terkena arus listrik kan bisa mengakibatkan kematian kan. Jadi kalau alat tersebut dia bisa memulihkan jantung. Nah, alasan itu alat jantung memberikan kejutan singkat, terukur dan terarah. Sedangkan listrik biasa dia memberikan arus yang lama kepada tubuh manusia. Terus itu tidak terarah dan merata kepada tubuh manusia, yang mengakibatkan jantung menjadi kacau dan berhenti bekerja. Oke, malah kalau kesetrum di listrik PLN bikin jantungnya kacau ya? Ya, Oke. Karena dia lama dia. Oke. Itu tidak terarah. Oke. Gimana? Seperti itu di supermarket. Oh, jadi terpusat ke jantung saja. Oke. Oke, jawabannya menarik nih dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, silahkan. Ada yang Sengatan listrik eksternal bertenaga besar tersebut. Oke, saya akan menjawab. Karena pada saat itu arus listrik yang ada di dalam jantung itu tidak dalam keadaan normal. Jadi pada saat menerima serangan listrik, sengatan listrik dari alat jantung, itu memperbaik atau mereset nih jaringan listrik yang ada di otot jantung, Pak. Oke. Jadi dipaksa reset gitu ya. Yang awalnya acak dipaksa reset. Oke. Itu yang nomor 1. Untuk yang nomor 2? Metode pemulihan irama denyut jantung supaya kembali normal. Padahal dalam kasus yang lain, ketika manusia tersengat listrik bisa menyebabkan kematian. Itu karena alat kejut jantung dapat mengembalikan irama jantung dan yang normal dan memberikan arus listrik yang terkontrol dan sesuai kebutuhan untuk mereset sistem kelistrikan jantung yang terganggu. Sebaliknya, sengatan listrik bisa bersifat tidak terkontrol sehingga dapat mengganggu kerja jantung, merusak jaringan tubuh dan bahkan menyebabkan kematian. Oke. Hampir sama jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin bisa saya berikan tanggapan. Yang pertama, hasil diskusinya sangat-sangat bagus, sangat-sangat memuaskan, dan jawabannya juga secara konsep hampir sama gitu ya. Oke, mungkin saya bahas sedikit
Untuk yang nomor 1, sesuai yang dikatakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 sebenarnya sama. Apa yang terjadi ketika sel itu diberikan sengatan listrik yang besar dalam waktu singkat? Yang terjadi adalah sinyal listrik yang awalnya kacau itu akan terreset kembali dan akan menjadi normal kembali. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ketika kita pencet tombol reset itu, kalau perangkat elektronik gitu, kita punya TV, kita matikan TV-nya. Apakah TV-nya bisa nyala otomatis kembali? Enggak, harus dipencet tombol on lagi. Nah, berbeda dengan otot jantung. Otot jantung itu memiliki mekanisme pacemaker, atau dia akan berdetak secara otomatis. Bayi ketika baru lahir itu denyut jantungnya akan bergerak otomatis. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan kita bisa reset si sinyal yang kacau tadi. Jadi ketika kita reset nih, kita matikan sinyalnya, secara alamiah otot jantung akan mulai berdetak kembali dengan cara yang normal gitu. Karena punya pacemaker tadi, atau karakteristik otot jantungnya memang dari awal berdetak gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini menarik nih, mengapa alat kejut jantung menggunakan energi listrik bisa menyembuhkan, sedangkan banyak kasus orang tersengat listrik meninggal. Nah, tadi juga sudah dijawab. Salah satunya adalah karena frekuensinya berbeda. Kalau alat kejut jantung menggunakan arus AC, sedangkan ketika kasus tersengat listrik meninggal itu menggunakan arus AC. Nah, itu sudah kalian pelajari di semester sebelumnya melalui mata kuliah fisika listrik. Jadi perbedaannya adalah di arus yang digunakan. Alat kejut jantung menggunakan arus DC, sedangkan listrik dari PLN itu adalah arus AC, di mana mempunyai frekuensi sekitar 50 Hz. Dan ketika terkena manusia itu akan mempengaruhi karakteristik kelistrikannya, atau tadi disebutkan bisa mengacaukan kelistrikan di dalam tubuh manusia. Oke, jadi itu untuk pembahasan studi kasusnya. Jadi jawabannya menarik dan secara konsep saya apresiasi sekali dengan jawaban yang kalian hasilkan. Oke, ada tugas kelompok. Nanti tugas kelompoknya adalah seperti ini. Kalian buat kelompok beranggotakan 4 orang, kemudian cari minimal 5 artikel ilmiah yang berkaitan dengan aplikasi biolistrik pada peralatan medis. Misal seperti tadi itu, alat kejut jantung, ataupun kalian EKG, EEG itu juga bisa. Nah, kemudian setiap kelompok membuat PPT dengan tema inovasi teknologi biolistrik masa depan berdasarkan review dari artikel tersebut. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Estimasi waktu presentasinya adalah 15 menit. Gitu. Jadi karena fokus kita sebenarnya di teknik biomedis, kita belajar hal dasar untuk memperdalam ilmu kita terhadap alat-alat medis yang ada di dunia saat ini. Jadi fokus kita untuk pertemuan berikutnya adalah beralih ke apa sih alat medis yang berkembang terkait biolistrik di zaman keajaiban. Oke, mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.